Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Dwi Putra Ardana dengan NIM 210341100018 dari angkatan 2021, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan melaksanakan penugasan dari salah satu mata kuliah, dan untuk lebih lengkapnya bisa dicek di video kali ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi untuk pemaparan materi kali ini, yakni saya tujukan untuk memenuhi penugasan dari salah satu mata kuliah, yakni Akustik Kelautan, yang didosen pengampui oleh Bapak Asari Wicaksono, Eskel, MSI, MSc, dengan nomor NIP 1988339.2013.107. Untuk materi yang akan saya bawakan yakni bertepatan dengan kelas saya bagian sebagai materi radar, di mana radar merupakan seperti GPS-nya di suatu kelautan atau di pelayaran. Langsung next. Nah, untuk radar sendiri apa sih? Radar merupakan suatu kependekan dari Radio Detection and Ranging, atau merupakan deteksi dan penjarakan radio, yang merupakan suatu sistem gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk mendeteksi, mengukur jarak, serta menciptakan visualisasi mengenai target yang diamati, baik untuk keperluan transportasi, keamanan negara, bahkan informasi mengenai cuaca. Untuk sejarah radar sendiri, yang pertama dari James Clerk Maxwell. Beliau merupakan seorang fisikawan Inggris yang mengembangkan dasar-dasar teori mengenai elektromagnetik pada tahun 1865. Selanjutnya, untuk sejarah radar sendiri dikembangkan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Beliau merupakan fisikawan Jerman yang membuktikan kebenaran teori yang dikembangkan oleh Maxwell pada tahun 1866, atau setahun setelah teori-teori Maxwell tersebut mencuat. Untuk selanjutnya terdapat satu tokoh juga, Albert Wallace Hall, yang merupakan penemu magnetron sebagai pemancar sinyal yang efisien pada tahun 1921. Waktu yang cukup lama apabila untuk mengembangkan suatu sistem radar itu sendiri, di mana memang butuh kejelian atau ketelitian yang cukup mumpuni dalam mengembangkan sistem radar sendiri. Dan Albert ini kemudian temuan dari Albert ini kemudian diterapkan pada pesawat dan juga kapal untuk keperluan komersil ataupun non komersial. Selanjutnya, sistem dari radar sendiri. Sistem dari radar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama seperti antena. Antena merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem radar, di mana antena ditujukan atau langsung bersinggungan dengan target yang diamati. Di antena terdapat suatu reflektan yang berguna untuk transmitter dan juga untuk receiver dari radar sendiri. Untuk selanjutnya yang kedua terdapat komponen yang kedua, transmitter radar. Transmitter radar ini ditujukan untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang mana akan dibantu oleh reflektor yang ada di antena radar itu. Gelombang magnetik yang dikeluarkan oleh transmitter dari radar kemudian dipancarkan langsung oleh reflektor, dan reflektor akan mengantarkan gelombang radar menuju ke target yang dituju atau target yang diamati. Untuk selanjutnya, komponen selanjutnya yakni receiver radar, di mana receiver radar sendiri berfungsi sebagai penerima gelombang balik dari gelombang elektromagnetik yang balik menuju ke sistem radar, di mana gelombang tersebut akan ditangkap kembali oleh reflektor dari antena, kemudian dari reflektor akan disalurkan menuju ke receiver. Sebenarnya untuk komponen selanjutnya terdapat 2 juga yang komponen penting, di mana komponen tersebut merupakan software dan juga hardware atau PC. Software sendiri digunakan untuk mengolah data yang didapat dari receiver radar sendiri. Untuk selanjutnya, untuk PC juga digunakan untuk menjalankan software tersebut, yang bahkan nanti untuk
dari software tersebut dapat mengeluarkan suatu output seperti gambar atau visualisasi. Terus selanjutnya sistem yang radar. Sistem radar terdapat tiga siklus. Terdapat satu siklus di mana siklus tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, sebelum masuk ke siklus tersebut, kita pahami terlebih dahulu. Sistem radar merupakan sistem yang mengukur jarak dari sensor menuju ke target atau menuju ke objek. Untuk ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang diperlukan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor ke target dan juga kembali lagi dari target menuju ke sensor. Nah, untuk siklusnya sendiri dimulai dari tahapan detection, yang merupakan tahapan yang ditujukan untuk mengetahui atau mendeteksi objek target pengamatan. Terus selanjutnya yakni tracking, di mana tahapan tersebut digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari tahap sebelumnya, yakni tahap detection. Terus selanjutnya yakni imaging. Imaging ini merupakan suatu tahapan visualisasi data di mana digunakan untuk menampilkan objek atau target yang diamati. Untuk selanjutnya perputaran dari siklus tersebut akan mengalami perputaran sampai untuk pengamatannya terselesaikan. Selanjutnya dari klasifikasi dari radar. Di sini saya mengklasifikasikan radar berdasarkan wujud dari gelombang, wujud dari bentuk gelombangnya. Dapat dibedakan menjadi 2, yakni continuous wave atau CW, atau dalam bahasa Indonesia berarti sebagai gelombang berkesinambungan, di mana radar tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik yang terus-menerus atau berkesinambungan. Untuk klasifikasi ini, yang pertama, CW sendiri merupakan sistem radar yang cukup efisien atau memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi, dikarenakan gelombang yang terpandar terus menuju ke target dan akan kembali ke sensor dan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada klasifikasi yang kedua. Untuk contoh dari CW sendiri dapat digunakan sebagai misil guide atau penuntun dari misil. Jadi bisa untuk menunjukkan arah misil dari para tentara itu untuk menuju ke suatu titik. Terus selanjutnya yakni klasifikasi kedua pulse radar, yakni atau PR dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai radar berdenyut. Untuk radar berdenyut sendiri merupakan radar yang memiliki bentuk gelombang elektromagnetik putus-putus berirama. Berirama yakni seperti memiliki paten waktu dalam berpendarnya dari gelombangnya. Untuk contoh dari PR ini sendiri yakni digunakan sebagai gelombang radio, siaran radio, ataupun juga sebagai sistem komunikasi dari zaman sekarang. Untuk selanjutnya penggunaan radar atau manfaat radar. Manfaat radar sendiri yang saya tampilkan memiliki 4 manfaat, di mana yang pertama yang berhubungan dengan kelautan juga, di mana radar sendiri digunakan sebagai radar di kapal atau mengetahui arah mana yang harus diambil di suatu kapal dan juga mengetahui apakah ada pengganggu di area kapal sebagai suatu ancaman, bahkan sebagai suatu bahaya bagi awak kapal ataupun kapal itu sendiri. Yang selanjutnya ada juga di air traffic control, di mana radar digunakan sebagai mengetahui atau menata lalu lintas di udara atau di pesawat agar tidak terjadi bahaya ataupun malapetaka. Nah, untuk selanjutnya terdapat weather radar atau radar cuaca, di mana radar tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana cuaca yang akan terjadi seperti pada BMKG yang memang memiliki tugas sebagai berikut. Untuk selanjutnya yakni di bidang keamanan negara terutama. Seperti pada yang saya cantumkan pada gambar tengah di atas, merupakan salah satu contoh radar yang digunakan oleh para tentara
untuk mendeteksi lokasi lawan. Seperti itulah penggunaan radar. Sebenarnya terdapat juga sistem radar yang digunakan oleh kepolisian, di mana dapat digunakan sebagai mengukur kecepatan pada pada kecepatan laju suatu motor. Misal di jalan tol, kecepatan mobil atau motor. Kecepatan mobil itu contohnya kayak seperti di jalan tol, apabila terdapat mobil yang melebihi ambang batas kecepatan, maka akan dapat dilihat oleh radar kecepatan yang sudah ditanamkan oleh para kepolisian. Jadi intinya radar sendiri memiliki manfaat yang cukup besar di kehidupan manusia. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bisa mungkin dapat mendapatkan suatu ilmu dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.